Cewek ini nemu timbangan ajaib yang bisa nuker berat badan jadi uang. Jadi ada seorang wanita yang memiliki kelebihan berat badan. Dia jatuh cinta nih sama cowok ini. Tapi cowok ini bilang kalau dia jijik dan gak mau pacaran sama cewek yang gendut dan jelek. Cewek ini sakit hati dan tiba-tiba di perjalanan pulang dia nemu timbangan ajaib. Ternyata timbangannya bisa nuker berat badan jadi uang. Jadi dia bisa nurunin berat badannya sekaligus dapat uang. Langsung aja dia curi mesinnya dan dibawa pulang. Di rumahnya cewek ini pakai mesinnya terus. Berat badannya turun drastis dan dia juga dapat uang yang banyak. Sampai pas berat badannya udah ideal, dia keluar rumah, ke kantor, dan semua orang benar-benar terpesona sama perubahan dia. Tapi nggak ngaruh nih sama cowok yang dia taksir. Dia tetap gak tertarik. Katanya percuma, cewek ini udah kurus tapi gaya pakaiannya biasa-biasa aja, kelihatan kampungan. Cewek ini langsung buru-buru pulang dan dia siap-siap buat ngumpulin duit lebih banyak lagi. Jadi cewek ini kan punya timbangan ajaib yang bisa nuker berat badannya jadi uang. Sebenarnya berat badannya udah ideal, tapi dia butuh uang lebih banyak lagi. Jadi dia pikir bisa nih makan yang banyak terus nurunin beratnya pakai timbangan ajaib itu. Awalnya berhasil, dia jadi punya banyak uang untuk beli baju bagus dan pergi ke salon. Dia jadi semakin cantik, bahkan berhasil ngedapetin cowok yang dia taksir. Tapi tiba-tiba timbangan ajaib itu error. Berat badannya terus-terusan berkurang, padahal dia udah mau stop. Dia udah makan banyak, minum suplemen, tapi berat badannya terus berkurang drastis. Dan cowoknya datang nih nemuin dia. Awalnya cewek ini malu karena badannya kurus banget. Tapi kata cowoknya masih cantik kok, dia tetap cinta. Cewek ini sampai terharu. Tapi sebenarnya cowok ini jahat banget nih. Dia tuh tahu timbangan ajaib ini. Dia langsung atur timbangannya buat ngabisin berat badan cewek itu. Lihat tuh sampai tinggal tulang doang. Dan akhirnya semua uangnya diambil sama cowok ini. Cewek ini terkenal nih di sosmed. Soalnya wajahnya cantik banget. Tapi sebenarnya semua fotonya editan dan wajah aslinya biasa aja. Tiap hari banyak banget nih cowok-cowok yang nge-DM dia buat ngajak kenalan. Bahkan suatu hari cowok yang dia taksir juga ngechat dia. Cowok itu sampai ngajak ngedate. Awalnya cewek ini seneng banget, tapi dia sadar kalau wajahnya di sosmed kan palsu. Gak mungkin nih dia nunjukin wajah aslinya yang beda banget sama di foto. Tiba-tiba di handphonenya muncul aplikasi aneh. Katanya ini tuh aplikasi ajaib yang bisa ngubah wajah asli cuma dengan ngedit-ngedit aja. Tapi kalau HP-nya gak ada sinyal atau baterainya habis, wajah aslinya bakal balik kayak semula. Dan beneran berhasil. Cewek ini berangkat ngedate dengan percaya diri karena wajahnya jadi cantik. Dia ketemu nih sama cowok itu, dan cowok itu juga kelihatan ganteng banget. Mereka seneng nih berduaan di taman bermain. Sampai tiba-tiba cowoknya ngajakin masuk ke wahana ini, dan HP cewek itu jadi gak ada sinyal. Jadi wajah asli cewek ini tuh biasa aja, tapi dia punya ini wajah gantengnya juga palsu. Di kota ini, setiap orang yang bohong, di hidungnya bakal muncul pohon. Jadi cowok ini tuh kerjanya jual obat pelangsing. Supaya dagangannya laku, dia sering bohong bilang obatnya efektif banget, padahal enggak. Nah, suatu hari di kota itu turun hujan. Abis itu, cowok itu mulai ngerasa sakit nih di bagian hidungnya. Tiba-tiba dia ngeliat kalau di hidungnya tumbuh tanaman. Dia langsung ke dokter, dan ternyata kata dokternya udah banyak nih orang yang ngalamin hal itu juga. Terus dokternya nanya ke cowok ini, "Kamu sering bohong ya?" Dia jawab, "Enggak kok." Nah, langsung tuh tanamannya tumbuh makin gede. Jadi tiap bohong, tanaman yang ada di hidung ini bakal makin gede. Dan dokternya bilang kalau ini nggak bisa dioperasi karena berbahaya. Dia juga pesen nih, jangan sering bohong, karena kalau tanamannya makin gede, ini bakal mengancam nyawanya. Terus sejak muncul tanaman di hidung cowok ini, orang-orang jadi nggak percaya nih sama dia. Dia jadi nggak bisa jualan. Di hidung cowok ini muncul tanaman, dan tiap dia bohong, tanamannya bakal makin gede. Dan sejak ketahuan suka bohong, orang-orang mulai benci nih dan gak percaya sama apapun yang dia bilang. Dia gak bisa jualan, bahkan mau belanja aja ditolak, karena orang benci sama tukang bohong. Udah gitu tanpa dia sadari, karena keseringan bohong, tanamannya udah segede gini, sampai tumbuh cabang. Terus tiba-tiba dia ketemu orang ini nih, katanya dia bisa ngilangin tanaman itu. Cowok ini percaya aja, karena di hidung orang itu kan gak ada tanamannya, jadi ya dia gak bohong. Dia ngikutin aja nih, tapi tiba-tiba dia ngeliat kalau orang-orang di situ motong tanamannya secara paksa. Dan ternyata itu sakit banget, yang dipotong tuh sampai teriak-teriak. Cowok ini langsung kabur dan minta tolong, tapi gak ada satupun orang yang percaya sama dia, karena tanaman di hidung cowok ini udah gede banget, jadi dikiranya ya dia bohong. Akhirnya gak ada yang nolongin dia, dan dia jadi korban nih, tanaman di hidungnya dipotong. Di kepala pria botak ini tiba-tiba tumbuh rambut ajaib.
Jadi pria botak ini nih insecure sama penampilannya. Dia pengen punya rambut kayak orang-orang. Udah dicek ke dokter, tapi katanya kebotakannya ini permanen. Rambutnya nggak bisa tumbuh. Suatu hari dia mimpi ketemu sama seorang pemilik salon. Katanya salonnya bisa numbuhin rambut pria ini. Dan anehnya pas dia bangun tidur terus ngaca, secara ajaib di kepalanya benar-benar tumbuh rambut. Dia benar-benar seneng. Dia jadi lebih pede. Pekerjaannya jadi lebih lancar. Bahkan dia berani nih nyatain cinta ke cewek yang dia taksir. Selama ini dia nggak pede karena kepalanya botak. Mereka pacaran, ngerencanain nikah. Pokoknya hidup cowok ini jadi bahagia banget. Sampai dia mulai sadar nih kalau rambut di kepalanya ini kok tumbuhnya cepet banget. Dan ternyata pas dia potong di salon, dia ngerasain sakit yang luar biasa. Jadi cowok ini awalnya botak permanen, tapi secara ajaib di kepalanya tiba-tiba tumbuh rambut. Tapi rambutnya nggak bisa dipotong karena dia bakal ngerasa kesakitan. Bahkan potongan rambutnya gerak-gerak, jadi ternyata rambutnya ini hidup. Karena nggak bisa dipotong, cowok ini akhirnya ngebiarin rambutnya tumbuh sampai sepanjang ini. Sekarang dia bahkan malu keluar rumah karena nggak pede sama rambutnya. Pacarnya juga khawatir, soalnya cowoknya udah makan banyak banget, tapi entah kenapa dia makin kurus. Cewek ini nggak tahu kalau sebenarnya nutrisi makanannya tuh diserapnya sama rambut cowok ini. Dan di kantornya, bosnya udah nggak tahan nih nyuruh cowok ini motong rambutnya. Tapi dia nggak bisa, akhirnya dia dipecat. Satu-satunya hal yang bikin dia bahagia cuma karena ada pacarnya nih. Tapi suatu malam pas mereka tidur, rambut cowok ini yang hidup ngelilit tangan ceweknya. Cewek ini shock karena baru tahu rambut cowoknya hidup. Dia takut dan gak terima. Cowok ini akhirnya ditinggalin, kasian ya. Cewek ini hilang ingatan karena kecelakaan. Pas dia dirawat di rumah sakit, cowok ini ngaku kalau dia suaminya. Jadi cowok ini bilang kalau mereka berdua kecelakaan mobil. Dan katanya cincin yang dipakai cowok ini ngebuktiin kalau mereka suami istri. Cewek ini bener-bener bingung. Dia aja lupa namanya siapa, asalnya dari mana, apalagi suaminya. Dia gak inget sama sekali. Tapi cowok ini bener-bener memperlakukan dia dengan baik selama di rumah sakit. Dan pas udah boleh pulang, cewek ini masih nggak yakin nih kalau itu suaminya. Dia ngerasa ada yang disembunyiin nih sama cowok ini. Tapi suaminya nggak ngelakuin hal yang aneh. Malah dia baik banget. Bahkan cewek ini disurprisein pakai kue ulang tahun. Padahal dia aja nggak inget tanggal ulang tahunnya. Tapi tiba-tiba nih ingatannya sedikit pulih. Dia keinget kalau mereka berdua ternyata memang satu mobil. Dan cowok ini ternyata yang sengaja bikin kecelakaan itu terjadi. Cewek ini hilang ingatan, tapi tiba-tiba muncul memori kalau suaminya memang sengaja bikin mereka berdua kecelakaan mobil. Dia bingung nih, itu halusinasi pengaruh kecelakaan atau emang bener? Soalnya suaminya baik banget. Nah, pas malam hari, pas suaminya tidur, cewek ini penasaran nih sama cincin yang dia pakai. Dia copot dari jari suaminya, tiba-tiba cincinnya nyala. Ternyata itu cincin ajaib. Abis itu cewek ini inget semua masa lalunya, dan ternyata ini plot twist banget. Jadi ternyata mereka itu beneran suami istri. Tapi cewek ini nikahin cowoknya cuma karena hartanya aja. Dia bahkan bawa kabur semua harta cowoknya, termasuk uang yang dibutuhin cowok ini buat pengobatan ibunya, sampai ibunya nggak ketolong. Dan ternyata emang nih cowok ini awalnya putus asa karena kehilangan semuanya. Dan dia pengen kecelakaan bareng cewek ini supaya mereka bisa sehidup semati. Tapi ternyata di kecelakaan itu cuma cowok ini yang meninggal. Dan secara ajaib dia dikasih kesempatan hidup sementara sama cincin ini. Cewek ini baru sadar kalau selama ini perbuatannya jahat banget. Tapi terlambat, suaminya udah meninggal.